Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang tangga spiral dari kapal Loreto, dikenal sebagai keajaiban karena strukturnya yang unik. Terletak di Santa Fe, New Mexico, dan merupakan bangunan bergaya kebangkitan gotik dengan perpaduan menara Prancis dan kaca patri. Terlihat elegan seperti Sainte-Chapelle di Paris, hanya saja lebih kecil. Pembangunan kapal memakan waktu hampir 6 tahun untuk menyelesaikannya. Arsiteknya Anthony Molly meninggal pada 1878 ketika kapal hampir selesai, meninggalkan masalah yang rumit bagi para suster di kapal, bagaimana cara mengakses loteng tempat paduan suara. Para suster memanggil para tukang kayu setempat untuk meminta nasihat. Semua tukang kayu setuju bahwa mengingat ruang dalam kapal yang tidak luas, maka pembuatan tangga yang normal akan memenuhi interior dan mempersempit tata letaknya, sehingga mereka menyarankan tangga vertikal, tangga panjat akan lebih cocok. Para suster menolak gagasan itu karena jubah mereka tidak cocok untuk tangga panjat. Selain itu juga tidak layak mengingat kapal adalah tempat suci. Legenda mengatakan bahwa untuk menemukan solusi masalah ini, para suster kapal berdoa kepada Saint Joseph, santo pelindung para tukang kayu. Dan pada hari ke-9, doa terakhir, seorang pria tiba di pintu kapal dan mengklaim bahwa dia seorang tukang kayu. Tukang kayu itu akan bekerja dengan syarat dia harus benar-benar sendirian. 3 bulan kemudian, si tukang kayu pergi dengan tenang tanpa meninggalkan jejak. Dia telah membangun tangga spiral yang elegan dengan 33 tapak, melambangkan 33 tahun kehidupan Yesus di dunia ini. Tangga ini memiliki 2 putaran 360 derajat dari tanah ke loteng. Tidak hanya hemat ruang, gayanya juga sangat cocok dengan kapal. Para suster mengatakan bahwa tukang kayu menggunakan sangat sedikit peralatan dasar, penggaris persegi panjang, gergaji dan air panas, dan dia menyelesaikan semuanya sendiri. Pada pembukaan kapal Loreto, semua orang datang untuk menyaksikan, termasuk para tukang kayu yang menggelengkan kepala karena takjub. Sebagai profesional, sekali pandang mereka mengetahui bahwa tangga spiral itu tidak biasa. Tangga spiral biasanya membutuhkan pilar pusat untuk menahan beban, seperti halnya sebuah rumah membutuhkan balok tengah untuk menopang atapnya. Jika tidak, akan ada risiko runtuh. Tapi yang satu ini, dengan 2 putaran 360 derajat, tidak memiliki pilar pusat dan tidak ada tempat lain untuk menopang bobotnya, sehingga tampak seperti mengambang di udara. Yang lebih menakjubkan adalah, tidak ada satu paku pun yang dapat ditemukan di tangga. Awalnya tangga tidak memiliki pagar tangga, tampak keseluruhannya seperti tumbuh dari tanah layaknya pohon. Setelah memasang pagar tangga, menaiki tangga terasa cukup aman, dan tangga sangat terasa kokoh, terlepas dari efek gaya pegas yang dimiliki tangga. Bahkan dengan 12 penyanyi paduan suara yang berdiri di tangga pun, struktur tangga tidak memiliki masalah untuk menopang berat badan mereka. Sejak itu, banyak arsitek dan tukang kayu profesional datang untuk melihatnya, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa tangga yang tidak memiliki pilar utama dan tidak dipaku bisa berfungsi. Tangga spiral di kapal Loreto menjadi terkenal, yang kemudian dikenal sebagai tangga ajaib. Tetapi dari kunjungan seorang tukang kayu tradisional Tiongkok mungkin mengungkapkan bahwa tangga yang menakjubkan ini mungkin dibangun menggunakan struktur tanggam dan duri. Struktur tanggam dan duri adalah cara penyambungan komponen dalam pengerjaan kayu tradisional. 2 bagian yang membentuk tanggam dan duri adalah lubang tanggam dan lidah duri. Tanggam dan duri. Fitur yang paling penting dari tanggam dan duri adalah tidak peduli seberapa besar strukturnya, baik itu istana, pagoda 9 lantai atau jembatan yang menghubungkan 2 tepi sungai, semua bagian dihubungkan dengan struktur tanggam dan duri, tanpa satu paku, dari kepala sampai kaki, luar dan dalam. Mengapa lebih kuat tanpa paku? Mari kita lihat seperti apa struktur tanggam dan duri.
Kita dapat melihat bahwa sambungan pada struktur tanggam dan duri adalah bersudut, bukan bulat, karena ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah kayu terpuntir, sehingga menjaga struktur tetap stabil. Paku berbentuk silinder, dan laju pembuaian logam berbeda dengan kayu. Selama beberapa tahun, setelah paku dan kayu masing-masing mengalami ekspansi dan kontraksi, paku akan mulai mengendur dan kayu akan terpuntir, sehingga merusak struktur tanggam dan duri. Paku juga rentan berkarat. Sepotong kayu yang bagus bisa bertahan selama ratusan tahun, tapi sayangnya, paku tidak akan bertahan selama itu. Jika paku digunakan, setelah jangka waktu tertentu, kayu mungkin masih utuh, tetapi karena paku berkarat dan membusuk, maka seluruh struktur bisa hancur. Oleh karena itu, keajaiban tangga spiral ini dapat dengan mudah dijelaskan dengan struktur tanggam dan duri. Misalnya sambungan pas yang sederhana dapat digunakan untuk membuat anak tangga tanpa paku. Manusia telah menggunakan struktur tanggam dan duri untuk waktu yang lama. Penemuan paling awal adalah di situs sumur berusia 7.000 tahun di Leipzig, Jerman. Di Tiongkok, struktur tanggam dan duri yang cerdik dikembangkan dan digunakan oleh Lu Pan selama periode musim semi dan musim gugur 2.600 tahun yang lalu. Hal yang menakjubkan adalah bahwa para pengrajin kuno tidak memiliki pengetahuan tentang geometri 3 dimensi, apalagi ilmu fisika yang ada dalam bangunan. Namun mereka masih mampu merancang struktur yang sangat cocok dengan prinsip-prinsip mekanika. Kebijaksanaan orang dahulu berada di luar imajinasi kita. Sebagian besar arsitektur Tiongkok kuno terbuat dari kayu. Itulah sebabnya teknik tanggam dan duri milik Tiongkok sangatlah maju. Gaya arsitektur ini juga sejalan dengan gaya Konfusianisme, mengikuti teori kontrol dan keseimbangan yin-yang, menyeratkan teori Tao tentang generasi bersama dan pembatasan, mencari taraf penyatuan surga dan manusia. Arsitektur barat yang lebih tua, utamanya menggunakan batu sebagai bahan bangunan. Pertukangan hanya bertanggung jawab untuk langit-langit dan furnitur. Jadi tradisi barat menggunakan tanggam dan duri relatif lebih sederhana. Struktur berdiri yang tahan lama. Tukang kayu yang membangun tangga Loreto Chapel menunjukkan keterampilan pengerjaan kayu melengkung yang sangat baik saat merancang dan membangun tangga. Dengan menggunakan sifat pegas, tangga secara alami memiliki kekuatan pemulih ketika diregangkan atau ditekan, menangkal tekanan yang terjadi ketika seseorang menginjaknya. Ini memberi struktur tingkat fleksibilitas tertentu. Struktur memungkinkan dirinya untuk sementara berubah bentuk ketika dipengaruhi oleh kekuatan eksternal, mengurangi tekanan dan dengan demikian melindungi seluruh struktur dari kerusakan. Kota terlarang di Beijing, struktur tanggam dan duri paling ikonik di Tiongkok, telah mengalami lebih dari 200 gempa bumi sejak pembangunannya lebih dari 600 tahun yang lalu. Tapi kota terlarang masih tetap berdiri tanpa mengalami kerusakan setelah diguncang gempa bumi. Dalam sebuah film dokumenter Inggris, para ahli mereplikasi model kota terlarang pada skala 1:5 dan mengujinya dalam simulasi gempa. Ketika magnitudo gempa mencapai 10,1 yang merupakan satu tingkat lebih tinggi dari gempa 2011 di Jepang, model itu masih berdiri. Dari pengujian ini, menjadi jelas seberapa kuat struktur tanggam dan durinya. Contoh lain adalah Pagoda Kuil Fukong di Provinsi Shanxi, pagoda kayu tertua di dunia. Ini memiliki 5 tingkat tetapi mencapai ketinggian 67,4 meter, hampir setinggi bangunan modern 20 lantai. Namun itu dibuat dengan hanya 54 sambungan tanggam dan duri gaya lengan kurung, tanpa paku tunggal. Dibangun pada 1056, hampir 1000 tahun yang lalu, dan telah selamat dari banyak gempa bumi dan bahkan penembakan pada 1926. Bahkan yang luar biasa, menara ini tidak pernah miring. Pada zaman kuno, ketika orang menyukai benda-benda yang dapat bertahan lama, struktur tanggam dan duri memainkan peran penting dalam industri konstruksi dan furnitur. Para pengrajin sangat terampil sehingga mampu mengontrol presisi hingga dalam 0,004 inci, sekitar 0,1 mm, menghasilkan sebuah karya mulus yang juga cukup kokoh untuk diwariskan sebagai pusaka keluarga. Tapi butuh bertahun-tahun untuk mengasah keterampilan ini
Dan dalam budaya instan yang cepat saat ini, hanya sedikit orang yang mau meneruskannya. Orang mengatakan bahwa saat ini teknologi sangat maju, membawa kita lebih banyak kemudahan. Hal-hal berubah begitu cepat sehingga kita harus selalu mengikuti tren. Bangunan berusia lebih dari 30 tahun sudah cukup tua untuk dirobohkan dan dibangun kembali. Untuk furnitur, jika bisa bertahan 8-10 tahun itu sudah cukup. Kita selalu bisa membeli yang baru. Kualitas bukanlah masalah besar bagi kita, karena tidak mencari sesuatu yang dapat bertahan selamanya. Namun ketika segala sesuatu di sekitar kita hanya sementara karena kenyamanan yang dibawa oleh masyarakat modern ini, apakah hati kita tidak lagi tentram karena kegelisahan dunia ini? Dan jika hati kita gelisah, dari mana datangnya kebahagiaan? Siapapun yang membangun tangga spiral di kapel Loreto adalah tenaga ahli tukang kayu tanggam dan duri. Sayangnya keahliannya yang hebat itu tidak diturunkan di Amerika Utara, hanya meninggalkan tangga kayu yang menakjubkan ini untuk anak cucu, untuk kita kagumi dan hargai. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.